Daruput nih masalah untuk Tabrani. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kata dia, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang miskin, karena mereka bakal masuk surga lebih dahulu orang-orang miskin itu. Bukan berarti antum nggak boleh kaya, jangan karena ini kalau gitu saya nggak usah kerja, saya pulang aja gitu. Berbicara tentang azab dunia karena harta, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita coba apa yang disabdakan Nabi, apa yang difirmankan Allah, itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah mempraktekkannya pada diri kita. Jangan pertama dengar ayat, oh ya seperti fulan itu. Jangan. Kepada diri kita. Apakah kita termasuk dari ayat ini? Apakah kita termasuk dari hadis ini? Bukan orang lain. Karena kalau kita memikirkan orang lain, kita nggak pernah selamat. Karena orang lain yang selalu di kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi. وجمع له شمله واتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tempat dan tujuan akhir dari harapannya, akhirat tujuan dia, harapan akhir dia adalah akhirat. Aku ingin akhirat, aku ingin punya rumah di akhirat, aku ingin punya kebun di surga, aku ingin punya akhirat yang dipikirkan. Kerja cari akhirat. Saya kepingin bisa sedekah, Ustaz. Masa orang itu bisa sedekah, saya nggak bisa sedekah, kata dia. Masa orang itu bisa bantu, saya nggak bisa bantu, Ustaz. Saya kepingin bantu orang. Maka apa yang Allah akan berikan kepada orang yang menjadikan akhirat sebagai harapan dan tujuan akhir dia, Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Allah akan menjadikan kekayaan di hati dia, sehingga orang yang hatinya kaya, Kapan 5, wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum. Nasihat buat orang-orang yang beriman, janganlah harta, benda, dan anak-anak mereka itu menarik hati. Kita takjub, tertegun dengan harta benda mereka, berhasil hidupnya, anaknya semua jadi dokter, anak saya cuma lulus SD. Wala tu'jibka, jangan pernah kau tertarik dengan orang-orang seperti itu. Kata Allah, innama yuridullahu an yu'adzibahum biha, sesungguhnya Allah akan mengazab mereka, dan di dunia ini Allah akan mengazab mereka. Wa tazhaqa anfusuhum kafirin, mereka akan mati dalam keadaan kafir. Yang dimaksud dengan azab yang diterima oleh orang-orang kaya, bukan mereka di penjara, bukan mereka dipukuli, bukan mereka kelaparan, tidak. Azab yang dimaksud adalah kesulitan, keresahan, kebingungan, kegundahan, rasa sakit di hati. Inilah azab dunia yang hadir dan nyata yang dirasakan orang-orang kaya. Contoh tadi tentang orang kaya di Riyadh yang tidak bisa tidur malam, itu salah satu azab harta dan anak-anak. Orang yang tidak punya harta, orang yang alhamdulillah dia cuma kerja jadi kuli, tidurnya enak nggak? Dia nggak mikirin apa-apa. Besok gimana ya? Besok apa kata besok? Awak kalau orang kaya 24 jam dia tidak pernah istirahat. Tidak pernah istirahat memikirkan hartanya. Tapi orang miskin, mereka adalah orang-orang yang bakal masuk surga lebih dulu. Berapa hari mereka masuk surga lebih dulu? 40 tahun. Berapa? 40 tahun berapa? 500 tahun sebelum orang kaya masuk surga, orang miskin masuk surga dulu. Kenapa nggak ada yang mau dihisab dia?
mati gak bawa apa-apa. Orang kaya mati miliaran yang dia tinggal. Maka hitung-hitungannya butuh lama untuk mempertanggungjawabkan. Orang-orang miskin bahkan masuk surga lebih dulu. Maka dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Albani riwayat Daruqutni masalah atau Tabrani, Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, kata dia, dan kumpulkan aku dengan orang-orang yang miskin, karena mereka bakal masuk surga lebih dahulu orang-orang miskin itu. Bukan berarti antum nggak boleh kaya, jangan karena ini kalau gitu saya nggak usah kerja, saya pulang aja gitu. Berbicara tentang azab dunia karena harta, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, hadis yang sahih, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita coba apa yang disabdakan Nabi, apa yang difirmankan Allah, itu pertama kali yang harus kita lakukan adalah mempraktekkannya pada diri kita. Jangan pertama dengar ayat, oh ya seperti fulan itu, jangan. Kepada diri kita, apakah kita termasuk dari ayat ini? Apakah kita termasuk dari hadis ini? Bukan orang lain. Karena kalau kita memikirkan orang lain, kita nggak pernah selamat. Karena orang lain yang selalu di kita. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man kanatil akhiratu hammahu, ja'alallahu ghinahu fi qalbihi, wa jama'a lahu syamlah, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi, wa farraqa 'alaihi syamlah, wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tempat dan tujuan akhir dari harapannya. Akhirat tujuan dia, harapan akhir dia adalah akhirat. Aku ingin akhirat, aku ingin punya rumah di akhirat, aku ingin punya kebun di surga, aku ingin punya akhirat yang dipikirkan. Kerja cari akhirat. Saya kepingin bisa sedekah, Ustaz. Masa orang itu bisa sedekah, saya nggak bisa sedekah, kata dia. Masa orang itu bisa bantu, saya nggak bisa bantu, Ustaz. Saya kepingin bantu. Maka apa yang Allah akan berikan kepada orang yang menjadikan akhirat sebagai harapan dan tujuan akhir dia, Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Allah akan menjadikan kekayaan di hati dia, sehingga orang yang hatinya kaya,